warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan rangkuman akidah. Pertama, berjudul balasan bagi orang yang zalim. Zalim itu sendiri artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan zalim itu akan berujung pada penistaan. Bahaya zalim, yaitu Allah tidak akan lupa pada orang-orang yang zalim, dan Allah akan membalasnya dan dibalaskannya di akhir. Dan ketika dibalaskan oleh Allah di akhir, tidak ada satu orang pun yang dapat menolongnya. Azab dari Allah untuk orang-orang yang zalim itu ada dua fase. Yang pertama, Allah akan membiarkan, menangguhkan azab tersebut. Kemudian Allah akan memberikan kenyamanan dalam berbuat zalim. Kemudian Allah akan pada fase 2 Allah akan mengulur-ulur waktunya sampai ia benar-benar terjatuh dan akan diistidraj. Kemudian cinta keluarga dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang muslim jangan mencela sahabat Nabi, harus mencintai sahabat Nabi, berdoa untuk para sahabat Nabi, mengikuti jejak sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi mendapatkan jaminan masuk surga dan dilindungi dari api neraka. Kemudian yang berjudul hukum pelaku dosa besar. Orang muslim yang berbuat dosa merupakan orang yang fasik. Lalu menurut orang Khawarij, biasanya orang Khawarij itu orang-orang yang mengkafirkan orang yang membuat dosa. Menurut orang-orang Khawarij, keimanan itu tidak berkurang melainkan terus bertambah. Jika berkurang karena berbuat dosa, maka akan dinyatakan murtad. Orang-orang Khawarij ini akidahnya menyimpang. Lalu menurut Ahlussunnah, iman itu bisa naik dan bisa turun. Ketika mengerjakan dosa, bukan berarti imannya hilang seutuhnya. Apa saja dosa besar itu? Membunuh, berbuat kriminal, syirik, dan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sebagai seorang muslim, kita harus menjauhi dosa besar. Kemudian hakikat waliullah. Waliullah dalam fenomena masyarakat ada yang anti dan juga ada yang fanatik. Ciri-ciri waliullah itu orang yang tidak pernah takut selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dan bertakwa, sempurna keimanannya, cinta dan benci karena Allah, ahli zikir, senantiasa mengajak pada kebenaran, mencintai keimanan, menjaga sholat seperti di Quran Surat Al-Mu'minun. Kemudian integrasi akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Seperti dalam Quran Surat Ibrahim, akidah itu seperti akar pohon. Akhlak itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang bersumber dari akidah. Akhlak yang paling afdol adalah membuat selamat orang lain dari lisan dan perbuatan. Maksudnya ketika kita menggunakan lisan kita dan kita berbuat, maka perbuatan dan lisan kita itu menjauhkan orang tersebut dari perbuatan dosa. Apa yang diucap dan diperbuat akan dicatat. Kemudian integrasi akidah dan dakwah. Dakwah adalah risalah dari Nabi Muhammad untuk memberikan petunjuk kepada umat. Sebaik-baik ucapan dan perbuatan, dan orang yang berdakwah akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Pahala orang yang berdakwah lebih dari unta merah. Unta merah saat itu adalah kendaraan paling mewah. Dakwah juga mengubah atau menghijrahkan umat dari kejahiliahan. Dan kita sebagai seorang muslim harus berorientasi menjadi dai, dimanapun kita berada harus melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dakwah Nabi adalah untuk seluruh alam dan akidah Islam itu adalah rahmat seluruh alam. Dakwah itu meluruskan, menenangkan, mengajarkan, dan mengajak. Orang yang berdakwah, Allah memberikan predikat sebagai khairu ummah atau umat terbaik. Dakwah bukan hanya tugas ustadz, tapi juga tugas setiap muslim sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan dakwah tidak dapat dipisahkan dari orang mukmin karena estafet risalah Nabi. Akidah dan penyucian jiwa. Kehidupan itu ada jalan takwa dan jalan kotornya. Lalu bagaimana kita mensucikan jiwa, yaitu dengan bagaimana kita menghadirkan Allah dalam hati dan kehidupan kita. Ketika kita tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, tidak akan memiliki tolak ukur dalam berbuat. Kemudian yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengosongkan diri dari dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang dikerjakan namun kita sembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain. Yang kedua adalah mengisi diri dengan mengingat Allah, berlapang dada saat disakiti. Ketika iman kita turun dan kita ingin iman kita naik, kita menyibukkan diri dengan ibadah, karena syaitan itu senantiasa menyuruh manusia syirik, belok dari jalan agama dan berbuat maksiat.
Tiga, menyadari bahwa kita adalah makhluk yang hidup untuk beribadah kepada Allah. Dan kita harus memiliki sifat yang qanaah dan bersyukur. Integrasi akidah dan ibadah tidak dapat dipisahkan. Kita harus beribadah hanya karena Allah. Jika dipisahkan, maka itu namanya sekuler. Dan orientasi kita itu haruslah ibadah. Sebenarnya rutinitas kehidupan jika diniatkan karena Allah maka akan menjadi ibadah. Caranya dengan meluruskan niatnya, doanya, dan juga adabnya. Kemudian kita harus mengesahkan Allah dengan ibadah. Berkorban untuk selain Allah itu merupakan perbuatan syirik dan dapat menyebabkan kita masuk neraka. Kesyirikan lokal itu sesajen, ritual, sesembahan, dan semua itu dilakukan bukan karena Allah. Dan Allah juga melarang melakukan sesajen, ritual, atau sesembahan seperti itu. Beribadah kepada selain Allah dapat membatalkan akidah. Akidah, keimanan dapat sedikit demi sedikit hilang karena perbuatan syirik dan perbuatan dosa besar. Sehingga kita harus istiqomah menjaga kelanjutan amalan walau amalan itu hanyalah amalan sunnah. Kemudian aliran menyimpang. Ciri-ciri aliran menyimpang itu menebus dosa dengan membayar sejumlah uang, menjelaskan ibadah tidak sesuai dengan ilmu tafsir, yaitu mereka menggunakan tafsir hermeneutika atau tafsir yang bersifat liberal, dan tafsir berdasarkan hawa nafsu, ingkar terhadap Nabi Muhammad, ingkarul hadis, dan hanya percaya Al-Quran saja. Dan mereka memasukkan semua itu di dalam film dengan cara menghina Nabi dan memurtadkan. Sehingga kita harus meluruskan, mendakwahi orang-orang yang menghina Nabi. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya percaya Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Contohnya aliran Ahmadiyah. Kemudian mengubah, menambah, mengurangi ibadah yang ditetapkan syariat. Itu juga merupakan salah satu contoh aliran menyimpang. Contohnya sholat 4 rakaat dirubah menjadi 5 rakaat. Ibadah itu haruslah mutaba'ah, yaitu mencontoh syariat. Menurut MUI 2007, kalau furu'iyah atau perbedaan fikih itu tidak masalah, karena ada dasar dalilnya dan juga tidak menambah atau mengurangi atau merubah ibadah. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah golongan yang menganggap aliran di luar alirannya sesat dan najis, seperti orang-orang Khawarij yang mengkafirkan orang Muslim dan memurtadkan orang-orang Muslim. Kemudian mengkafirkan di luar alirannya. Kemudian ciri-ciri aliran menyimpang selanjutnya yaitu mengingkari rukun Islam. Kita sebagai seorang muslim harus menjaga ukhuwah, kita tidak boleh fanatik terhadap golongan dakwah Islam. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu meyakini adanya kitab setelah Al-Quran, menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Faktor-faktor penyebab aliran sesat secara internal yaitu timbul dari kondisi situasi Islam yang sekarang, kurangnya pemahaman agama, dan tidak mengetahui tata bahasa Arab. Faktor eksternal penyebab aliran sesat yaitu mengikuti hawa nafsu. Sekian rangkumannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.